Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isara Maria Nur, NPM 67, akan menjelaskan tentang pendahuluan dari regulasi. Pertama, presentasi ini dibuat dan disusun oleh kelompok 4 dengan anggota sebagai berikut. Efektivitas dan keamanan obat-obatan tidak bisa dipastikan kecuali kualitas obat dipertahankan selama shelf life obat tersebut. Untuk penggunaan obat baru, perlu untuk mengirimkan data ilmiah yang menjamin stabilitas produk selama waktu tertentu ketika dikelola di bawah kondisi penyimpanan tertentu. The International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use atau ICH diselenggarakan untuk menyelaraskan persyaratan pengujian stabilitas obat baru di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Pedoman ICH ada dua, yaitu pengujian stabilitas senyawa obat baru dan produknya, dan pengujian fotostabilitas pada senyawa obat baru dan produknya yang diadopsi secara resmi masing-masing pada Oktober 1993 dan November 1996. Pedoman ICH tripartit terharmonisasi untuk pengujian stabilitas zat obat baru dan produk. Pendahuluannya adalah, pedoman ini menetapkan persyaratan stabilitas pengujian, dan pedoman ini berusaha untuk menunjukkan paket data stabilitas inti yang diperlukan untuk obat baru, bahan-bahannya, dan produk. Pedoman memberikan indikasi yang umum tentang persyaratan untuk pengujian stabilitas, tetapi tidak meninggalkan fleksibilitas yang cukup untuk mencakup berbagai situasi praktis yang berbeda diperlukan untuk situasi tertentu secara ilmiah dan karakteristik bahan-bahan yang sedang dievaluasi. Prinsip informasi tersebut adalah memenuhi persyaratan sesuai dengan pedoman ini dan pencantuman label sesuai dengan persyaratan nasional atau regionalnya. Tujuannya adalah untuk memberikan bukti tentang bagaimana kualitas sebuah zat obat atau produk obat yang bervariasi dengan waktu di bawah pengaruh dari berbagai faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan cahaya, dan memungkinkan kondisi direkomendasikan untuk penyimpanan tes ulang dalam beberapa periode dan penetapan shelf life. Ruang lingkup dari pedoman ini adalah membahas informasi yang diperlukan dalam aplikasi pendaftaran untuk entitas molekuler baru dan produk terkait obat. Pedoman tidak sedang mencari untuk menutupi informasi yang diperlukan untuk aplikasi singkat atau variasi aplikasi uji klinis dan lain-lain. Pilihan kondisi pengujian yang ditetapkan dalam pedoman ini didasarkan pada analisis efek dari kondisi iklim di 3 kawasan, yaitu Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Suhu kinetik di setiap wilayah dunia dapat disesuaikan dari data itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita akan membahas tentang drug substance, itu zat obat. Jadi, bagaimana sih regulasi terhadap zat obat tersebut? Nah, pertama ada stress testing. Jadi stress testing ini adalah tes ketahanan jadi untuk menguji stabilitas intriksi molekul si obat. Jadi tes ketahanan seberapa kuat si intrinsik molekul itu tidak akan terdegradasi. Nah, di sini juga untuk menentukan perkiraan produk hasil degradasi dan untuk validasi kestabilan. Lalu ada formal studies. Formal studies ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana si obat itu apakah obat itu masih dalam spesifikasi yang telah ditentukan selama periode tes ulang jika disimpan di bawah kondisi penyimpanan yang direkomendasikan. Lalu ada juga regulasi tentang pilihan batch. Jadi pilihan batch ini diproduksi agar skala pabrik yang minimum sama dengan fotosintesis dan menggunakan metode pembuatan yang akan mensimulasikan hasil akhir untuk digunakan pada skala produksi. Jadi hasil akhirnya itu bagaimana, dan pasti pilihan batch itu akan berbeda dengan pokoknya sesuai dengan hasil akhir yang telah dikerjakan. Lalu kualitas keseluruhan batch ini ditempatkan pada stabilitas. Jadi harus mewakili dari kedua kualitas bahan apa yang digunakan dalam studi praklinis dan klinis. Lalu ada prosedur dan kriteria pengujian. Jadi pengujian harus mencakup fitur-fitur yang rentan terhadap perubahan
Misalnya akan mempengaruhi kualitas, keamanan si zat tersebut atau kemanjuran atau efek farmakologisnya bagaimana. Lalu informasi stabilitas yang diperlukan yaitu seperti info fisiknya gimana, kimianya, lalu uji karakteristik mikrobiologi, misalnya si zat obat tersebut mudah ditumbuhi oleh mikroba jenis-jenis tertentu. Lalu ada spesifikasi, jadi ini regulasi spesifikasi. Jadi ini adalah batas persetujuan yang diambil dari bagaimana profil si bahan yang digunakan ketika uji praklinis dan klinisnya. Nah, jadi ini untuk mengetahui jenis pengotor dan produk yang terdegradasi. Lalu ada kondisi penyimpanan. Lama waktu dan kondisi penyimpanan harus disesuaikan dengan penyimpanan pengiriman dan penggunaan berikutnya. Jadi mau nggak mau kita harus membuat regulasi di mana si obat itu tetap utuh ketika sampai di tangan konsumen. Terus secara khusus zat-zat obat yang sensitif terhadap suhu harus disimpan di bawah kondisi alternatif suhu rendah yang kemudian akan menjadi acuan penyimpanan dalam jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dito Sando, angkatan 2010 NPM 68. Saya di sini akan menjelaskan tentang regulasi melanjutkan presentasi dari Adila. Pertama, frekuensi pengujian. Di sini frekuensi pengujian harus cukup untuk membangun karakteristik stabilitas bahan obat. Terdapat 3 pengujian pada kondisi jangka panjang. Pertama, setiap 3 bulan selama tahun pertama. 2, setiap 6 bulan selama tahun kedua. Dan setiap tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemasan dan wadah. Di sini kemasan yang akan digunakan adalah dalam jangka panjang, maka waktu evaluasi stabilitas nyata harus sama atau mensimulasikan kemasan yang sebenarnya digunakan untuk penyimpanan dan distribusi. Evaluasi. Sifat hubungan degradasi menentukan kebutuhan transformasi data untuk analisis regresi linier. Nah, di sini desain penelitian stabilitas dilakukan berdasarkan 1. Pengujian dari minimal 3 batch bahan obat. 2. Mengevaluasi informasi stabilitas meliputi fisik, uji karakteristik kimia, dan mikrobiologi. Yang ketiga, tes ulang untuk semua zat obat yang diproduksi di bawah kondisi yang sama. Jika analisis menunjukkan bahwa variabilitas kecil dari tiap batch, maka hal ini menguntungkan untuk menggabungkan data ke dalam estimasi suatu keseluruhan dan dapat menerapkan uji statistik yang sesuai. Jika tidak memungkinkan untuk menggabungkan data dari beberapa batch, maka periode ulang tes secara keseluruhan tergantung pada waktu minimum batch. Biasanya hubungan dapat diperlihatkan dari fungsi linier, kuadrat, atau kubik pada skala aritmatik atau logaritmik. Metode statistik harus digunakan untuk menguji goodness of fit dari data pada semua batch dan batch gabungan jika perlu pada garis degradasi atau kurva. Di sini goodness of fit itu adalah uji hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui apakah hasil observasi berasal dari populasi yang mempunyai distribusi tertentu, misal distribusi multinominal atau distribusi normal. Jadi di sini evaluasi kebanyakan menggunakan metode matematika atau metode statistik yang sesuai. Nah, selanjutnya ekstrapolasi yang terbatas dari data real time itu di luar jangkauan untuk mengamati perpanjangan waktu kadaluarsa pada waktu yang ditetapkan. Ekstrapolasi di sini adalah proses memperkirakan nilai suatu variabel melampaui interval pengamatan aslinya berdasarkan hubungan dan dengan variabel lainnya. Namun hal ini mengasumsikan bahwa hubungan degradasi yang sama akan terus diterapkan di luar data yang diamati, dan karenanya
Penggunaan ekstrapolasi harus dibenarkan dalam setiap aplikasi dalam hal apa yang diketahui tentang mekanisme degradasi, goodness of fit dari model matematika, ukuran batch, keberadaan data pendukung, dan lain-lain. Setiap evaluasi ini harus mencakup tidak hanya pengujian, namun harus mencakup juga tingkat produk, degradasi, dan atribut lainnya. Selanjutnya adalah statement atau labeling. Kisaran dari suatu suhu penyimpanan suatu obat harus sesuai dengan persyaratan. Persyaratannya yaitu persyaratan nasional dan persyaratan regional. Tentang ini harus didasarkan pada evaluasi stabilitas zat obat. Persyaratan tertentu harus dinyatakan terutama untuk bahan-bahan obat yang tidak bisa mentolerir keadaan beku atau freezing. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Saya, Nurmadela Karobin Widodo, dengan NPM 26011101070 akan mencoba menjelaskan mengenai regulasi dari drug product. Seperti yang telah dijelaskan bahwa suatu produk obat harus diketahui efektivitas dan keamanannya selama waktu paruh obat tersebut. Oleh karenanya, stabilitas suatu produk sangat penting untuk diperhatikan, sehingga ICH menetapkan regulasi pengujian stabilitas produk yang tetap fleksibel untuk kasus-kasus dan karakteristik bahan-bahan tertentu. Berikut adalah rancangan uji stabilitas produk obat. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan yaitu sifat dan karakteristik stabilitas bahan obat, hasil yang diperoleh dari studi klinis, dan formulasi dari stabilitas obat. Karena suatu produk akan mengalami perubahan selama penyimpanan, maka hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam pemilihan variabel produk obat untuk disertakan dalam program pengujian. Pengujian dilakukan dengan pengujian jangka panjang atau real-time study karena dari pengujian ini dapat ditentukan masa edar dan kondisi penyimpanan sehingga dapat ditegaskan masa edar yang telah ditentukan tadi dan sebagai bukti tidak ada perubahan yang terjadi selama formulasi atau proses pembuatan yang dapat merugikan sehingga stabilitas obat tidak dapat tercapai. Sehingga dapat dipastikan mutu secara umum dari produk obat yang dibuat. Dalam pengujian ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pemilihan batch. Disiapkan 3 batch formulasi dengan bentuk sediaan, wadah, dan penutup yang sama. Serta ketiganya dapat diusulkan untuk pemasaran. 2 dari 3 batch harus setidaknya skala pilot, dan batch ketiga dengan skala yang lebih kecil, misalnya 25.000 sampai 50.000 tablet atau kapsul. Pengujian ini dilakukan minimal selama 12 bulan. Proses manufaktur harus mensimulasikan skala pemasaran sehingga dapat dipastikan kondisi produk uji sama dengan yang ada di pasaran. Oleh karenanya, data batch skala laboratorium tidak dapat diterima sebagai informasi stabilitas primer dan bila dimungkinkan, batch produk jadi harus diproduksi menggunakan batch yang teridentifikasi yang berbeda dari zat obat. Selanjutnya adalah prosedur dan kriteria pengujian yang mencakup fitur-fitur yang rentan terhadap perubahan, hal-hal yang dapat mempengaruhi kualitas, keamanan, dan atau khasiat, prosedur tervalidasi, dan pengulangan. Fitur-fitur rentan perubahan selama penyimpanan misalnya adalah produk dengan zat tambahan yang dapat mempercepat degradasi zat aktif. Maka perlu dipastikan prosedur pengujian tidak membuat produk semakin mudah terdegradasi yang membuat hasil menjadi bias. Sedangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi kualitas, keamanan, dan atau khasiat seperti degradan yang terbentuk bila obat terdegradasi, maka prosedur juga tidak boleh menghasilkan hasil yang bias sehingga dapat memenuhi kriteria pengujian. Kemudian prosedur pengujian analisis harus penuhnya divalidasi dan dites menunjukkan hasil stabilitas, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi produk yang sebenarnya. Dengan pengulangan akan tergantung pada studi validasi. Presisi pengujian yang baik dapat dilihat dari studi validasi terhadap prosedur yang dilakukan.
Berbagai pengujian harus mencakup tidak hanya stabilitas kimia dan biologi, tetapi juga kehilangan pengawet, sifat fisik dan karakteristiknya, juga sifat organoleptik. Pengujian pengawet pada sampel yang disimpan harus dilakukan untuk menentukan isi dan kemampuan antimikroba. Yang selanjutnya adalah spesifikasi. Adapun spesifikasi ini harus melingkupi informasi stabilitas, baik zat aktif maupun eksipien, kemudian evaluasi stabilitas dan perubahan yang terjadi selama penyimpanan, batas produk atau spesifikasi batas dari produk yang terdegradasi, misalnya ukuran partikel, laju disolusi yang mempengaruhi bioavailabilitas atau uji klinis. Kemudian yang terakhir adalah umur simpan yang harus didukung oleh pengujian khasiat pengawet. Kemudian yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Titi Murti Indrayu. Terima kasih. Nama saya Titi Murti Indrayu, NPM 2601101000071. Kondisi penyimpanan. Syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, lama pengujian dan kondisi penyimpanan, di mana harus memenuhi syarat penyimpanan, pengiriman, dan saat penggunaan. Yang kedua, suhu. Obat yang termolabil harus disimpan dalam suhu rendah dan sebaliknya, tapi harus diperhatikan produk yang viskositasnya akan meningkat bila pada suhu rendah, seperti emulsi, suspensi, krim, minyak, dan sediaan semisolid. Yang ketiga, pengujian stabilitas dipercepat. Pengujian ini dilakukan selama 6 bulan dengan suhu minimal 15 derajat Celcius dengan kelembaban yang relatif sesuai dengan suhunya. Yang keempat, penyimpanan dalam kondisi kelembaban relatif tinggi, di mana berlaku terutama untuk sediaan bentuk padat. Yang kelima, kelembaban yang relatif rendah. Misalnya, pada RH 10.20% dapat mempengaruhi produk yang dikemas dalam semi-permeable container. Solusi misalnya dalam kantong plastik atau obat tetes hidung dalam wadah plastik kecil, dan lain-lain. Dan pertimbangan harus diberikan untuk pengujian yang sesuai dalam kondisi seperti itu. Significant change, di mana perubahan yang signifikan terjadi karena pengujian dipercepat atau pengujian tambahan pada kondisi menengah. Adapun definisi dari perubahan signifikan pada kondisi dipercepat. Yang pertama, kehilangan potensi 5% dari nilai uji awal batch. Yang kedua, setiap degradan ditentukan melebihi batas spesifikasinya. Yang ketiga, produk melebihi batas pH. Yang keempat, pembubaran melebihi batas spesifikasi untuk 12 kapsul atau tablet. Yang kelima, kegagalan untuk memenuhi spesifikasi untuk penampilan dan sifat fisik. Misalnya warna, fase pemisahan, resuspendibility pengiriman per aktuasi, caking, kekerasan, dan lain-lain. Testing frequency. Frekuensi pengujian harus cukup untuk membangun karakteristik stabilitas produk obat. Pengujian biasanya akan setiap 3 bulan selama tahun pertama, setiap 6 bulan selama tahun kedua, dan kemudian setiap tahun. Packing materials. Pengujian harus dilakukan dalam kemasan akhir yang diusulkan untuk pemasaran. Pengujian tambahan dari produk obat yang tidak dilindungi dapat membentuk bagian penting dari stress testing dan evaluasi PAK. Evaluasi apapun harus mempertimbangkan tidak hanya tes, tapi tingkat produk degradasi dan atribut yang sesuai. Kemudian kestabilan produk obat setelah membangun kembali atau menipiskan sesuai dengan label harus ditunjukkan untuk memberikan informasi yang tepat dan mendukung. Statement atau labeling. Sebuah kisaran suhu penyimpanan dapat digunakan sesuai dengan relevan nasional atau regional persyaratan. Rentang ini harus didasarkan pada evaluasi stabilitas produk obat
yang mana berlaku persyaratan tertentu harus dinyatakan khususnya untuk produk obat yang tidak bisa mentolerir beku. Kemudian harus ada hubungan langsung antara pernyataan label dan menunjukkan karakteristik stabilitas produk obat. Nama saya Titi Murti Indah Ayu, NPM 26011010071. Kondisi penyimpanan. Syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, lama pengujian dan kondisi penyimpanan. Di mana harus memenuhi syarat penyimpanan, pengiriman, dan saat penggunaan. Yang kedua, suhu. Obat yang termolabil harus disimpan dalam suhu rendah dan sebaliknya. Tapi harus diperhatikan produk yang viskositasnya akan meningkat bila pada suhu rendah, seperti emulsi, suspensi, krim, minyak, dan sediaan semisolid. Yang ketiga, pengujian stabilitas dipercepat. Pengujian ini dilakukan selama 6 bulan dengan suhu minimal 15 derajat Celcius dengan kelembaban yang relatif sesuai dengan suhunya. Yang keempat, penyimpanan dalam kondisi kelembaban relatif tinggi, di mana berlaku terutama untuk sediaan bentuk padat. Yang kelima, kelembaban yang relatif rendah. Misalnya, pada RH 10.20% dapat mempengaruhi produk yang dikemas dalam semi-permeable container. Solusi misalnya dalam kantong plastik atau obat tetes hidung dalam wadah plastik kecil, dan lain-lain. Dan pertimbangan harus diberikan untuk pengujian yang sesuai dalam kondisi seperti itu. Significant change. Di mana perubahan yang signifikan terjadi karena pengujian dipercepat atau pengujian tambahan pada kondisi menengah. Adapun definisi dari perubahan signifikan pada kondisi dipercepat. Yang pertama, kehilangan potensi 5% dari nilai uji awal batch. Yang kedua, setiap degradan ditentukan melebihi batas spesifikasinya. Yang ketiga, produk melebihi batas pH. Yang keempat, pembubaran melebihi batas spesifikasi untuk 12 kapsul atau tablet. Yang kelima, kegagalan untuk memenuhi spesifikasi untuk penampilan dan sifat fisik. Misalnya warna, fase pemisahan, resuspendibility pengiriman per aktuasi, caking, kekerasan, dan lain-lain. Testing frequency. Frekuensi pengujian harus cukup untuk membangun karakteristik stabilitas produk obat. Pengujian biasanya akan setiap 3 bulan selama tahun pertama, setiap 6 bulan selama tahun kedua, dan kemudian setiap tahun. Packing materials. Pengujian harus dilakukan dalam kemasan akhir yang diusulkan untuk pemasaran. Pengujian tambahan dari produk obat yang tidak dilindungi dapat membentuk bagian penting dari stress testing dan evaluasi PAK. Evaluasi apapun harus mempertimbangkan tidak hanya tes, tapi tingkat produk degradasi dan atribut yang sesuai. Kemudian kestabilan produk obat setelah membangun kembali atau menipiskan sesuai dengan label harus ditunjukkan untuk memberikan informasi yang tepat dan mendukung. Statement atau labeling. Sebuah kisaran suhu penyimpanan dapat digunakan sesuai dengan relevan nasional atau regional persyaratan. Rentang ini harus didasarkan pada evaluasi stabilitas produk obat, yang mana berlaku persyaratan tertentu harus dinyatakan khususnya untuk produk obat yang tidak bisa mentolerir beku. Kemudian harus ada hubungan langsung antara pernyataan label dan menunjukkan karakteristik stabilitas produk obat. Assalamualaikum, kami akan menjelaskan glosarium. Glosarium di sini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam bab regulasi. Pertama akan dijelaskan oleh saya, Poppy NPM 26011101072.
Pertama, mengenai pengujian dipercepat. Studi yang dirancang untuk meningkatkan laju degradasi kimia atau perubahan fisik dari senyawa aktif obat atau produk obat dengan menggunakan kondisi penyimpanan berlebih sebagai bagian dari formal definitif penyimpanan program. Data ini selain studi stabilitas jangka panjang, juga dapat digunakan untuk efek kimia jangka panjang pada kondisi non dipercepat dan untuk mengevaluasi dampak jangka pendek di luar kondisi penyimpanan label seperti yang mungkin terjadi selama pengiriman. Hasil dari studi pengujian dipercepat tidak dapat selalu diprediksi pada perubahan fisik. Selanjutnya mengenai zat aktif, bahan aktif, zat obat dan bahan obat. Zat obat yang tak terformulasi yang mungkin kemudian diformulasikan dengan bahan pengisi untuk menghasilkan produk obat. Rancangan untuk stabilitas obat sehingga pada setiap titik waktu hanya sampel pada keadaan ekstrim. Misalnya, ukuran wadah dan atau kekuatan dosis yang diuji. Desain mengasumsikan bahwa stabilitas sampel kondisi menengah diwakili oleh keadaan lingkungan ekstrim, di mana berbagai kekuatan dosis yang akan diuji. Desain bracketing mungkin sangat berlaku jika kekuatan yang sangat erat kaitannya dalam komposisi. Berbagai ukuran kontainer langsung harus dievaluasi. Misalnya untuk berbagai tablet dibuat dengan bobot kompresi yang berbeda dari granulasi dasar yang sama, atau kisaran kapsul dibuat dengan mengisi berbagai plug dengan bobot komposisi dasar yang sama dalam ukuran yang berbeda cangkang kapsul. Desain bracketing mungkin berlaku jika bahan komposisi wadah dan jenis penutupan yang sama sepanjang jangkauan. Berikutnya mengenai zona iklim. Dalam hal ini, konsep membagi dunia menjadi 4 zona berdasarkan mendefinisikan lazim tahunan kondisi iklim. Selanjutnya yaitu bentuk dosis dan persiapan. Umumnya mengandung bahan obat, tapi tidak harus berkaitan dengan eksipien, sebuah jenis produksi farmasi, misalnya tablet, kapsul, solusi, krim, dan lain-lain. Berikutnya mengenai eksipien. Apapun selain zat obat dalam bentuk sediaan merupakan eksipien. Selanjutnya yaitu obat dan produk akhir. Bentuk sediaan dalam kemasan langsung akhir ditujukan untuk pemasaran. Yang kemudian tanggal kadaluarsa. Tempat ditempatkan pada wadah atau label dari produk obat menunjuk waktu yang selama batch produk ini diharapkan untuk tetap dalam spesifikasi rak yang dapat disimpan dalam kondisi yang ditentukan dan setelah itu tidak boleh digunakan. Istilah selanjutnya yaitu mengenai pengujian jangka panjang atau real time. Evaluasi stabilitas, karakteristik kimia, biologi, dan mikrobiologi fisik suatu produk obat dan bahan obat meliputi durasi yang diharapkan dari periode hidup dan periode tes ulang yang dapat diklaim dalam pengajuan dan akan muncul pada label. Selanjutnya yaitu mass balance dan material balance, yaitu merupakan proses menambahkan bersama nilai uji dan tingkat produk degradasi untuk melihat seberapa dekat ini ditambahkan hingga 100% dari nilai awal, dengan mempertimbangkan dari margin presisi analitis. Konsep ini adalah panduan ilmiah yang berguna untuk mengevaluasi data, tetapi tidak dicapai dalam semua keadaan. Fokusnya bukan pada menjamin spesifisitas uji tersebut. Kelengkapan penyelidikan rute degradasi obat dan penggunaannya dapat diperlukan jika dari diidentifikasi degradan sebagai indikator tingkat degradasi melalui mekanisme tertentu. Nama saya Risa Putri Utamin, PM73. Selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari glosarium. Yang pertama yaitu matriks.
merupakan desain statistik di mana hanya satu fraksi dari total seluruh sampel yang diuji pada titik sampling tertentu. Nah, setelah itu satu set sampel lagi akan diuji pada titik sampling selanjutnya. Jadi, sampel-sampel pada penduduk yang sama harus dapat dibedakan, misalnya dengan perbedaan nomor batch, perbedaan kekuatan, perbedaan ukuran dari wadah yang sama, dan kalau memungkinkan, perbedaan dalam sistem penutup wadahnya. Lalu, pada dasarnya, dalam setiap kasus semua batch diuji di bagian awal dan bagian akhir. Kemudian suhu kinetik dan rata-rata, ada formula yaitu J. Dehaene. Formula ini dapat digunakan untuk menghitung suhu kinetik rata-rata. Lalu molekul baru dan senyawa aktif baru. Merupakan senyawa baru yang benar-benar ada dan merupakan hal yang perlu dikhawatirkan oleh para ahli regional maupun nasional. Selanjutnya, panduan skala pembangunan. Panduan skala pembangunan ini mewakili skala pembuatan seluruhnya dengan produksi 100.000 tablet per kapsul. Lalu ada data stabilitas primer. Data pada senyawa obat ini disimpan dalam pengemasan di bawah kondisi penyimpanan yang mendukung pengujian ulang. Nah, data pada produk obat ini disimpan di wadah tertutup di bawah kondisi penyimpanan yang mendukung waktu paruhnya. Lalu ada tanggal pengujian ulang. Tanggal pengujian ini yaitu tanggal saat sampel-sampel dari senyawa obat seharusnya diuji ulang untuk meyakinkan bahwa bahan-bahannya masih pantas untuk digunakan. Lalu ada periode pengujian ulang, yaitu periode waktu selama senyawa obat dapat dianggap sisa dengan spesifikasinya dan oleh karena itu obat ini dapat digunakan dalam pembuatan produk obat. Setelah periode ini, batch harus diuji ulang sebagai persyaratan dengan spesifikasi kemudian dapat langsung digunakan. Lalu ada waktu paruh dan tanggal kadaluarsa, waktu di mana obat diharapkan bersisa dengan spesifikasi waktu paruh yang ada. Nah, pada saat ini obat disimpan pada kondisi yang diterangkan pada label, pada wadah, dan penutup. Pelepasan spesifikasi, yaitu merupakan kombinasi antara persyaratan uji fisika, kimia, biologi, dan mikrobiologi yang menentukan bahwa produk obat sesuai untuk pelepasan pada waktunya. Selanjutnya, saya Wahyu Fitriantoro Putra, NPM 74. Selanjutnya itu adalah spesifikasi cek atau shelf life. Shelf life adalah kombinasi cara fisika, kimia, biologi, dan mikrobiologi. Merupakan tes persyaratan untuk membuktikan bahwa bahan obat harus memenuhi persyaratan hingga tanggal pengecekan ulang atau harus dapat melewati waktu paruhnya, atau shelf life. Selanjutnya, kondisi penyimpanan. Jadi di sini ada pun hal-hal yang masih dapat ditoleransi pada tempat penyimpanan. Contohnya itu seperti suhu atau kelembapan relatifnya. Suatu alat harus dapat mengontrol suhu pada kurang lebih 2 derajat Celcius dan kelembapan relatifnya itu harus pada sekitar kurang lebih 5%. Suhu dan kelembapan harus selalu terkontrol untuk menjaga kestabilan obat pada penyimpanan. Jadi tidak sengaja membuka tempat penyimpanan dapat ditoleransi sebagai tindakan yang tidak dapat dihindari. Adanya kunjungan yang menyebabkan kerusakan peralatan harus ditangani oleh pengunjung dan dilaporkan apabila mempengaruhi stabilitas. Lalu kunjungan yang melebihi kisaran seharusnya yaitu kurang lebih 2 derajat Celcius dan kelembapan 5% selama lebih dari 24 jam harus dijelaskan dalam laporan dan dampak yang terjadi. Selanjutnya, stress testing yang dilakukan pada bahan obat. Studi ini dilakukan untuk menjelaskan karakteristik stabilitas intrinsik. Tes ini merupakan bagian dari strategi dan biasanya dilakukan pada kondisi yang tidak seharusnya, daripada melakukan tes dipercepat. Stress testing ini dilakukan untuk memberikan data tentang produk dekomposisi yang dipaksakan dan mekanisme dekomposisi untuk bahan obat. Kondisi tersebut mungkin ditemui selama distribusi dan dapat tertutupi oleh batch pengujian bahan obat dari stress testing. Studi ini harus menetapkan karakteristik stabilitas pada molekul, seperti jalur degradasi, dan mengarah pada identifikasi degradasi produk. Dan oleh karenanya dapat mendukung kesesuaian prosedur analitis yang diusulkan. Ketelitian dari studi ini bergantung pada bahan obat dan jenis produk obat yang dipakai.
Tes ini kemungkinan akan dilakukan pada satu batch material dan dilakukan pada suhu 10 derajat Celcius dan seterusnya dengan metode suhu yang dipercepat, misalnya 50 derajat atau 60 derajat dan lain-lain. Kelembapan yang sesuai misalnya 75% atau lebih. Oksidasi dan fotolisis pada zat obat akan menambah kerentanan terhadap hidrolisis di berbagai nilai pH ketika berada dalam larutan atau suspensi. Jadi dari hasil studi ini akan membentuk bagan integral sebagai informasi yang akan diberikan pada pihak yang berwenang dalam kebijakan ini. Tes cahaya seharusnya menjadi bagian dari bagan integral dalam stress testing. Kondisi standar untuk tes cahaya ini masih didiskusikan dan akan dipublikasikan pada dokumen ICH selanjutnya. Hal ini diakui bahwa beberapa jalur degradasi dapat menjadi kompleks dan kondisi produk dekomposisi yang dipaksakan tersebut mungkin dapat diamati dalam keadaan dipercepat atau dalam tes yang dalam jangka yang panjang. Informasi ini mungkin dapat berguna dalam mengembangkan dan memvalidasi metode analisis yang cocok. Tetapi nggak selalu diperlukan untuk menentukan produk degradasi jika ujinya itu telah diuji dan tidak terbukti. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Pustauning, NPM 2601101010075 akan menjelaskan mengenai pedoman ICH tripartit untuk pengujian fotostabilitas bahan dan produk obat baru. ICH atau International Conference of Harmonization merupakan konferensi internasional yang dilaksanakan oleh 3 negara, Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa, untuk menyamakan aturan atau regulasi untuk pengujian fotostabilitas obat. Ini merupakan website ICH, yaitu dari www.ich.org. Guideline dari ICH bisa dilihat di website ini. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambaran umumnya. Pedoman ICH mengenai pengujian stabilitas bahan obat baru dan produk baru menyatakan bahwa pengujian cahaya menjadi bagian penting dari suatu pengujian. Pengujian dengan paparan cahaya terhadap produk obat bertujuan untuk mengetahui kestabilan obat terhadap cahaya atau fotostabilitas. Pengujian fotostabilitas dilakukan untuk mengetahui paparan cahaya menyebabkan perubahan atau tidak pada bahan dan produk obat. Pengujian dilakukan pada satu pilihan batch. Batch ini merupakan sejumlah obat yang memiliki sifat dan mutu yang seragam yang dihasilkan dalam satu siklus pembuatan obat. Dan dapat dilakukan pengulangan pengujian jika terdapat variasi atau perubahan tertentu pada produk, misalnya perubahan formulasi dan kemasan. Pengujian fotostabilitas dapat dilakukan terhadap bahan obat, produk obat yang terekspos secara langsung, produk obat dalam kemasan langsung atau kemasan primer, dan produk obat dalam paket pemasaran atau kemasan sekunder. Selanjutnya, sumber cahaya. Ada 2 pilihan sumber cahaya. Yang pertama yaitu sumber cahaya dirancang untuk menghasilkan output yang mirip dengan emisi standar D65 atau ID65. Emisi standar D65 adalah standar cahaya yang menyerupai cahaya matahari atau daylight. Standar ini berdasarkan ISO 10977 tahun 1993 yang sekarang telah diperbaharui menjadi ISO 18909 tahun 2006. ISO ini mengenai metode penyimpanan untuk stabilitas penyimpanan jangka panjang. Sedangkan ID65 merupakan standar yang menyerupai cahaya indoor atau sinar matahari tidak langsung. Sumber cahaya yang mirip dengan emisi standar D65 atau ID65 ini yaitu lampu fluorescent daylight,
lampu yang menggabungkan output cahaya visible dan UV. Kemudian xenon lamp dan lampu halida logam. Untuk sumber cahaya yang memancarkan radiasi yang signifikan di bawah 320 nanometer, sebuah filter yang sesuai dapat dipasangkan untuk menghilangkan radiasi tersebut. Selanjutnya pilihan kedua, yaitu sampel yang sama terkena dua sinar, yaitu dari lampu fluoresen putih atau cool white fluorescent lamp dan lampu fluoresen dekat UV atau near UV fluorescent lamp yang memiliki spektrum dari 320 sampai 400 nanometer. Jadi untuk opsi kedua, satu sampel diberikan sinar dari kedua lampu ini. Sedangkan opsi yang pertama diberikan sinar dari masing-masing lampu. Selanjutnya persyaratan untuk prosedur. Untuk pengujian, sampel harus terkena cahaya yang lebih dari 1,2 juta lux jam dan energi UV dekat tidak kurang dari 200 watt jam per meter persegi. Lux ini menunjukkan illuminance atau seberapa terang sumber cahaya terlihat, sedangkan watt per meter persegi menunjukkan irradiance, yaitu seberapa besar energi yang sumber cahaya miliki. 1,2 juta lux ini mewakili cahaya visible yaitu 400 sampai 800 nanometer, sedangkan energi UV 200 watt jam per meter persegi mewakili cahaya UV yaitu 320 sampai 400 nanometer. Pemaparan dilakukan setelah sumber cahaya diperiksa dengan radiometer atau luxmeter yang telah dikalibrasi. Ini contoh luxmeter. Sampel dipaparkan cahaya bersamaan dengan sistem kimia aktinometrik yang tervalidasi untuk memastikan paparannya telah tercapai. Aktinometri ini merupakan perhitungan jumlah molekul yang bereaksi per foton yang terabsorpsi. Aktinometri dapat dilakukan untuk menghitung illuminance dan irradiance. Aktinometri ini digunakan sebagai pembanding karena nilai perubahan absorpsinya sudah diketahui. Untuk prosedurnya akan dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul ICH Guideline for Photostability Testing, Aspect and Direction for Use. Jurnal ini menjelaskan bahwa guideline dari ICH untuk pengujian fotostabilitas harus diperbaharui karena pada pemilihan metode iradiasi yang dijelaskan pada guideline dapat memberikan efek pada hasilnya. Irradiance tinggi dapat memperpendek waktu pengujian, tapi dapat menyebabkan fotodegradasi juga. Pengujian dilakukan pada tablet mulsidomin. Dan juga dilakukan paparan cahaya oleh lampu xenon dibandingkan dengan cahaya matahari langsung. Pengujiannya dilakukan pada tablet nifedipine dan mulsidomin. Pada kedua tablet ini bagian yang dipaparkan oleh lampu xenon dengan irradiance yang paling tinggi yaitu 720 watt per meter persegi. Dari grafik ini dilihat bahwa pemberian xenon lamp dengan irradiance tertinggi, drug content-nya atau zat aktif yang terdapat dalam obatnya semakin sedikit, yang menunjukkan adanya fotodegradasi. Selain itu, hal lain yang menyimpang dari guideline adalah sampel harus disimpan di panci atau wadah aluminium kecil untuk meminimalisir resiko terjadinya kesalahan pada hasil. Dan ketika menggunakan kaca untuk pengujian fotostabilitas pada tablet tersebut harus dibungkus oleh misalnya aluminium foil untuk mencegah pengaruh refleksi cahaya dari wadah sampel. Jadi intinya guideline untuk ICH ini masih harus diperbaharui. Selanjutnya saya akan menjelaskan, nama saya Febrian, NPM 76, akan menjelaskan lanjutan dari yang sudah dijelaskan oleh Bella. Ini adalah skema di mana suatu sediaan itu dapat diterima atau tidak dengan pengujian force degradation dan pengujian konfirmasi. Di sini mulai dari yang pertama start, kemudian diberikan exposure, terus jika perubahannya diterima
atau sediaannya itu tidak terdegradasi, maka pengujiannya diakhiri. Kalau misalnya tidak diterima perubahannya, maka dilakukan perubahan packaging. Setelah dilakukan packaging, kemudian dilihat lagi apakah acceptable change. Kalau iya, maka tesnya berakhir. Kalau tidak, maka evaluasi marketing pack-nya. Setelah itu sama seperti tadi, ada acceptable change. Kalau yes, pengujiannya berakhir. Kalau tidak, ini di evaluasi lagi, redesign package dan reformulation-nya. Kemudian di sini ketika formulasinya diubah, kemudian diuji lagi karena udah berubah dari yang disediakan awal. Kalau dia directly expose, diberikan directly expose, acceptable change, ntar ke bawahnya sama kayak yang tadi. Kemudian yang ini, kalau formulation change-nya udah diubah, kemudian tidak jadi perubahan, ada immediate pack change sama immediate di sini ada immediate pack change-nya ada dua. Jika yang pertama udah berhasil langsung ke sini, kalau misalnya enggak, yang ke marketing page-nya. Seperti itu. Ya, tujuan dari force degradation ini adalah untuk mengevaluasi keseluruhan fotosensitivitas dari bahan untuk tujuan pengembangan metode dan atau degradasi jalur elusidasi. Ini ada preparasi sampelnya. Jadi perawatan harus dilakukan untuk memastikan bahwa karakteristik fisik dari sampel yang diuji diperhitungkan, dan upaya harus dilakukan seperti pendinginan, penempatan sampel itu harus dalam wadah tertutup untuk memastikan bahwa efek dari perubahan dalam keadaan fisik seperti sublimasi, penguapan atau mencair itu diminimalisir. Bahan obat padat itu harus tersebar di wadah yang dengan ketebalan yang tidak melebihi 3 mm. Kemudian substansi obat itu yang berupa cairan itu harus disimpan dalam wadah kimia inert dan transparan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Abdillah. Ya, selanjutnya saya Dian Abdillah, MPM 77 akan menjelaskan lanjutan dari yang telah dijelaskan oleh Brian, yaitu analisa sampel. Pada akhir periode exposure, sampel harus diperiksa untuk setiap perubahan sifat fisik, misalnya penampilan, kejelasan, atau warna larutan, dan untuk pengujian dan degradan dengan metode yang divalidasi untuk produk yang mungkin muncul dari proses degradasi fotokimia. Hasil dari keputusan, studi force degradation harus dirancang untuk memberikan informasi yang sesuai untuk mengembangkan dan memvalidasi metode uji untuk penelitian konfirmasi. Metode pengujian ini harus mampu menyelesaikan dan mendeteksi degradan fotolitik yang muncul selama konfirmasi studi. Penelitian konfirmasi harus mengidentifikasi tindakan pencegahan yang diperlukan dalam pembuatan atau dalam formulasi produk obat. Ya, demikian presentasi dari kami bertiga. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Febriani, drug product. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Febriani Siregar akan mencoba menjelaskan tentang produk drug. Produk drug ini merupakan bagian dari bab regulasi. Nah, produk obat. Nah, bila kita sudah menciptakan atau menghasilkan suatu produk, maka selanjutnya hal yang dilakukan itu adalah melakukan pengujian atau evaluasi terhadap produk tersebut. Nah, evaluasi yang dilakukan itu berdasarkan disesuaikan dengan evaluasi yang sudah distandarisasi, misalnya sesuai dengan Pharmacope atau USP atau guideline-guideline lainnya. Kemudian untuk evaluasi suatu sediaan obat itu, contohnya misalnya bentuk organoleptik si produk, uji mikrobiologinya, viskositas dari produk tersebut, homogenitasnya, bagaimana pH-nya, uji kekerasan dan keseragaman bentuk, ukuran serta bobot, misalnya untuk suatu sediaan tablet, uji disolusi, kemudian uji waktu hancur dan laju alir serta variabilitasnya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam suatu penyimpanan obat itu, misalnya yang pertama, obat harus disimpan dalam wadah tertutup di tempat yang sejuk dan jangan terkena sinar matahari langsung. Karena bila suatu sediaan terkena sinar matahari langsung, maka ini akan
akan terjadi fotooksidasi pada sediaan tersebut. Yang kedua, jangan menyimpan tablet atau kapsul di tempat panas atau lembab karena dapat menyebabkan obat tersebut rusak. Nah, untuk seperti yang kita ketahui, suatu sediaan itu kan dipengaruhi oleh suhu atau kelembapan. Nah, bila suhunya terlalu panas, maka ini akan cenderung stabilitasnya akan menurun. Kemudian kelembapan juga akan berpengaruh karena akan mempengaruhi nanti hidrolisis dari si sediaan tersebut. Kemudian yang ketiga itu, obat dalam bentuk cair jangan disimpan dalam lemari pendingin kecuali disebutkan pada etiket atau kemasan obat. Nah, seperti yang kita ketahui, semua obat itu tidak bisa disimpan dalam lemari es kecuali misalnya dalam sediaan supo. Nah, yang keempat itu jangan meletakkan obat dalam mobil untuk jangka waktu yang lama karena perubahan suhu yang tadi dapat merusak suatu obat. Nah, selanjutnya sebelum minum obat selalu lihat tanggal kadaluarsanya, kemudian jangan simpan obat yang telah kadaluarsa dan jangan mencampur obat yang sudah kadaluarsa dengan obat yang masih baik. Dan yang terakhir itu sebaiknya tidak mencampur berbagai jenis obat dalam satu wadah karena nanti bisa terjadi percampuran, ada terjadinya suatu reaksi atau interaksi kimia dari obat-obat tersebut. Nah, penyimpanan suatu obat itu dipengaruhi oleh seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama itu adalah lingkungan seperti suhu. Pada umumnya suhu itu dengan meningkatnya suhu akan menurunkan suatu stabilitas sediaan. Nah, cahaya seperti yang kita ketahui cahaya itu akan pengaruh pada proses fotooksidasi. Maksudnya akan mempercepat proses fotooksidasi dari suatu sediaan dan kelembaban. Kelembaban juga berpengaruh karena kelembaban akan meningkatkan karena adanya air, maka ini akan menimbulkan akan terjadi suatu reaksi hidrolisis. Nah, yang kedua, jenis kemasan yang digunakan. Nah, jenis kemasan yang kita gunakan untuk satu sediaan obat itu juga sangat berpengaruh. Misalnya plastik, botol, kaleng, dan aluminium. Nah, untuk pengemasan dan stabilitas obat itu, nah setelah kita mengemas, setelah kita menghasilkan produk, sebaiknya kita langsung memasukkan ke dalam wadahnya, karena nanti akan berpengaruh pada stabilitas si produk tersebut. Nah, untuk kemasannya bisa digunakan, misalnya yang pertama adalah bahan kemasan yang kita gunakan adalah kaca. Nah, kaca ini tahan terhadap kimia dan perubahan fisik dan merupakan bahan yang paling umum digunakan, misalnya pada suatu sediaan injeksi atau sediaan larutan. Kekurangan dari kaca ini yang pertama itu permukaannya basah karena kaca itu terbuat dari ion-ion, misalnya ion natrium, ion silikat, dan sebagainya. Nah, untuk bila kaca ini terjadi pelarutan dari permukaannya yang basah, maka ini nanti akan bisa menyebabkan perubahan pH dari sediaan kita. Maka untuk mengatasi itu digunakan kaca borosilikat. Nah, yang kedua, kekurangannya itu adalah ion-ion yang ada pada kaca dapat menimbulkan kristal larut dari kaca, sehingga untuk mengatasinya digunakan buffer pada sediaan. Nah, yang ketiga itu memungkinkan transmisi cahaya yang dapat mempercepat dekomposisi. Seperti yang tadi, cahaya itu dapat mempercepat fotooksidasi sehingga menurunkan stabilitas obat. Nah, untuk itu digunakan kaca yang berwarna gelap. Yang selanjutnya jenis kemasan yang kedua adalah plastik. Nah, biasanya masalah dengan plastik ini yang pertama itu migrasi dari obat melalui plastik ke lingkungan. Yang kedua, transfer kelembaban lingkungan, oksigen dan elemen-elemen lainnya ke dalam produk. Kemudian pelarutan bahan wadah plastik ke obat, dan yang terakhir itu adalah absorpsi zat aktif atau eksipien oleh plastik. Nah, bahan yang ketiga itu adalah metal atau logam. Nah, biasanya yang digunakan itu misalnya tabung aluminium yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah untuk emulsi, salep, krim, dan pasta. Nah, kekurangan dari logam itu sendiri dapat menyebabkan korosi dan pengendapan dalam produk obat.
Nah, untuk mengatasi kekurangannya ini dilakukan penyalutan terhadap tabung tersebut dengan polimer sehingga mengurangi pengendapan dan korosi dari si logam. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pada kemasan obat, misalnya tempat penyimpanannya, efek samping, peringatan, golongan apa, terus jenis obat apa, seperti itu. Ya, sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agi Aprioniko Goddard. Saya akan mencoba menjelaskan tentang aneks quinine chemical antinonetic. Nah, ini adalah merupakan suatu metode standar yang diadopsi untuk kalibrasi intensitas radio sinar UV sekitar panjang gelombangnya sekitar 300 sampai 400 nanometer dari sumber cahaya radiasi yang digunakan dalam pengujian fotostabilitas. Metode ini dilaporkan dalam FDA atau Institut Nasional Standar dan Teknologi Penelitian dan merupakan dasar untuk parameter resmi yang berbeda untuk memandu pengujian stabilitas obat-obatan. Untuk sumber cahaya lain atau sistem antinometri, pendekatan yang sama dapat digunakan, tetapi setiap sistem antinometri harus dikalibrasi untuk sumber cahaya yang digunakan. Metode ini terdapat dua metode opsional. Yang pertama, metode ampul dan metode kupet. Yang pertama adalah metode ampul. Metode ampul, caranya yang pertama siapkan jumlah yang cukup dari 2% berat per volume larutan kina monohidroklorida dehidrat. Jika perlu, dileburkan dengan pemanasan. Setelah pemaparan, kemudian didapatkan absorbansi dari sampel AT dan kontrol A0 pada panjang gelombang 400 nanometer dengan panjang jalur 1 cm. Hitung perubahan absorbansi dengan cara delta A sama dengan AT dikurangi A0. Panjang eksposur harus cukup untuk memastikan perubahan absorbansi minimal 0,9. Zat kina monohidroklorida dehidrat 10 mili sebagai kontrol akan berubah menjadi akan dimasukkan ke dalam aluminium foil, kemudian diuji sampelnya sekitar 10 mili. Yang kedua adalah metode kupet. Siapkan jumlah yang cukup dari 2% berat per volume larutan kina monohidroklorida dehidrat, jika perlu dileburkan dengan pemanasan. Setelah terjadi pemaparan, kemudian didapat absorbansinya, yaitu absorbansinya yang dihitung pada panjang gelombang 400 nanometer dihitung dengan cara delta A sama dengan AT dikurangi A0. Panjang eksposur harus cukup untuk memastikan perubahan absorbansi minimal 0,5. Konfigurasi kemasan alternatif dapat digunakan jika tepat dipalidasi. Antinometer kimia dipalidasi alternatif dapat digunakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Andreas, NPM 2601101082 dari Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Pada mata kuliah Stabilitas Obat akan menjelaskan mengenai International Conference on Harmonization of Technical Requirement for Registration of Pharmaceutical for Human Use yang dilakukan oleh negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Yang biasa dikenal dengan ICH, yaitu pedoman yang biasa digunakan untuk membuat suatu produk farmasi dan uji stabilitasnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kondisi penyimpanan dan uji fotostabilitas untuk uji stabilitas obat. Nah, kondisi penyimpanan untuk uji stabilitas ini, ICH yang digunakan adalah pada tahun 1999. Pada keadaan normal, suhu yang digunakan adalah 25 derajat Celcius untuk daerah Amerika Serikat dan kurang dari 25 derajat Celcius pada daerah Eropa dan Jepang. Hal ini dikarenakan karena wilayah Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang itu berbeda, sehingga
sehingga suhu yang digunakan berbeda. Dan relative humidity yang digunakan adalah 60%. Untuk pengujian accelerated atau pengujian yang dipercepat, itu saat kelembaban tinggi. Pengujian accelerated ini dilakukan untuk pengujian yang dipercepat, untuk waktu yang lebih cepat. Sedangkan untuk yang normal itu sendiri, periode yang digunakan yaitu selama minimum 12 bulan atau 1 tahun. Sedangkan untuk pengujian yang dipercepat ini dilakukan selama 6 bulan. Dan pada saat kelembaban rendah, RH atau relative humidity yang digunakan adalah 40% dan 20%. Nah, ini adalah guidance for industry Q1A. Nah, dari sini saya mengambil untuk uji stabilitas untuk tempat penyimpanan. Yang terbaru itu adalah November 2003. Dari sini terlihat adanya perbedaan untuk yang umum, untuk yang kasus umum, pada pengujian jangka panjang, tempat penyimpanan dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius. Dan kelembabannya itu 60% atau 65%. Dan periode minimum yang dilakukan itu selama minimum 12 bulan. Dan untuk pertengahan, pengujian untuk selama jangka waktu yang pertengahan digunakan suhu 30 derajat Celcius dengan kelembaban 65% dan dilakukan minimum selama 6 bulan. Dan untuk yang uji dipercepat digunakan suhu 40 derajat Celcius dengan kelembaban 75% dan dilakukan minimum 6 bulan. Nah, ini tuh dapat dilakukan tergantung dari pabrik suhunya. Kalau misalnya pada pengujian jangka panjang ingin digunakan suhu 30 derajat Celcius, maka pengujian intermediate tidak perlu dilakukan. Nah, selanjutnya itu untuk pengujian pada senyawa obat yang tempat penyimpanannya di refrigerator. Refrigerator ini suhunya masih di atas 0 derajat Celcius. Nah, untuk pengujian jangka panjang dilakukan pada suhu 5 derajat Celcius dan waktu minimumnya itu selama 12 bulan atau 1 tahun. Nah, untuk yang dipercepat dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius dengan kelembaban 60% dan waktu minimumnya itu 6 bulan. Dapat terlihat dari tabel ini. Selanjutnya untuk pengujian pada drug substance atau obat yang disimpannya di freezer. Untuk pengujian jangka panjang dilakukan pada suhu minus 20 derajat Celcius dan dilakukan selama minimum 12 bulan atau 1 tahun. Dan sedangkan untuk pengujian obat yang kalau penyimpanannya kurang dari 20 derajat Celcius perlu dilakukan kasus per kasus karena kemungkinan perlakuannya akan berbeda tergantung dari senyawa yang digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji fotostabilitas. Nah, ICH yang digunakan itu pada tahun 1996. Perlu dilakukan uji fotostabilitas karena setelah pengepakan obat perlu didistribusikan sehingga kemungkinan terjadi paparan dari cahaya luar itu sangat besar sekali sehingga perlu dilakukan uji fotostabilitas. Setiap daerah menggunakan uji fotostabilitas yang berbeda. Seperti di Eropa, mereka menggunakan simulasi cahaya matahari dan menggunakan lampu xenon. Sedangkan di Jepang, mereka menstimulasikan cahaya ruang dan menggunakan lampu fluorescence. Nah, untuk uji fotostabilitas ini ingin mengetahui bahwa apakah terjadi pemaparan di senyawa obatnya. Nah, itu. Selanjutnya, apakah terjadi pemaparan dari lingkungan luar terhadap si obatnya. Nah, itu selanjutnya, apakah si produk obat ini terjadi paparan pada saat pengepakan, sesaat setelah pengepakan. Dan itu selanjutnya juga tes ini perlu dilakukan kemungkinan terjadi paparan pada saat pendistribusian, penjualan seperti itu. Nah, ini contoh guidance yang digunakan untuk tes fotostabilitas. Digunakan Q1B, sedangkan yang tadi digunakan Q1A. Nah, untuk pengujian itu perlu dilakukan karena kemungkinan adanya perubahan formulasi. Nah, sangat penting sekali dilakukan pengujian apabila terjadi formulasi pada pembuatan obat. Nah, selain itu juga apabila terjadi metode pengepakan seperti itu. Dan sedangkan kalau misalnya perubahan dapat diterima
Nah, itu pengujian dapat diselesaikan seperti itu. Nah, sumber yang saya gunakan yaitu dapat diakses di internet, yaitu di www.ich.org. Nah, di sini dapat di-download pedoman-pedoman tersebut dari Q1A, Q1B, Q1C, dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Baru Tamuddin, MPM 2601101081. Saya akan menjelaskan tentang bagian regulasi, terutama untuk pengujian obat baru, yaitu bracketing dan fixing. Oke, sebelum ke bracketing and fixing, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu latar belakang dari pengujian untuk menjamin mutu produk. Pedoman ICH dalam menjaga produk pada zaman sekarang ini, produk farmasi terdapat banyak sekali zat baru dan dipasarkan dalam berbagai bentuk, di antaranya bentuk liquid, semi solid, dan solid. Produk itu dipasarkan secara bersamaan dalam kemasan yang berbeda. Oleh karena itu, bisa dimungkinkan terjadinya ada kontaminasi dari faktor-faktor luar dalam proses distribusi produk. Oleh karena itu, diperlukan stabilitas dari berbagai produk obat tersebut. Berdasarkan pedoman ICH, terdapat dua metode untuk menguji obat baru. Yang pertama itu bracketing dan yang kedua matrixing. Oke. Kita akan membahas tentang bracketing. Bracketing adalah sebuah desain dari jadwal pengujian stabilitas di mana data stabilitas eksperimental diperoleh hanya dari ukuran atau kekuatan kemasan yang perbedaannya sangat besar. Dengan catatan, bracketing ini hanya berpengaruh dalam faktor-faktor yang sangat ekstrim. Misalkan ukurannya yang sangat jauh dari normal atau sangat besar ataupun sangat kecil. Stabilan sampel kondisinya menengah dievaluasi berdasarkan data dari perbedaan kemasan tersebut. Oke, ini adalah salah satu contoh desain. Pada tabel pertama ini menggunakan dua faktor. Yang pertama strength dan faktor ekstrimnya adalah container size. Itu terdapat perbedaan 15 mili, 100 mili, dan 500 mili. Itu perbedaannya sangat besar sekali. Dan untuk strength-nya itu ada 500 mg, 75 mg, dan 100 mg. Pada tabel tersebut terdapat huruf T. Huruf T adalah sampel-sampel yang diuji. Sampel-sampel yang diuji adalah strength yang memiliki ukuran yang sangat kecil dibandingkan dengan ukuran yang sangat ekstrim. Untuk selanjutnya, metode yang kedua adalah matrixing. Matrixing adalah sebuah desain statistik untuk menguji stabilitas. Perbedaannya dengan bracketing adalah di sini terdapat kombinasi-kombinasi dari berbagai faktor, antara lain kelembaban, suhu, tekanan, dan faktor lain yang bisa mempengaruhi stabilitas obat. Ini lanjutan dari matrixing. Di sini terdapat suatu metode one-third reduction. Pada one-third reduction, misalkan di sini ada produk S1. Pada produk S1, kita mengarah pada pengujian bulan ketiga. Metode one-third reduction ini hanya diuji pada batch 1 dan batch 2, sedangkan batch 3-nya tidak dilakukan. Jadi intinya metode ini hanya menguji pada sebagian dan satu tidak dilakukan. Pada bulan pertama pengujian dilakukan keseluruhan, dan pada bulan ke-12 dan pada bulan 36 juga dilakukan secara keseluruhan. Sedangkan pada bulan-bulan lainnya terdapat modifikasi-modifikasi untuk melakukan dan untuk mengecek stabilitas obat tersebut. Hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika mendesain matrixing adalah yang pertama, pengetahuan tentang keragaman data. Ini sangatlah penting karena semakin banyaknya keragaman data, maka data yang digunakan semakin kompleks juga. Yang kedua, stabilitas produk yang diharapkan.
Jika terdapat faktor-faktor luar, misalkan adanya goncangan dalam proses distribusi dan adanya kontaminasi dari lingkungan luar, maka harus diuji terlebih dahulu. Yang ketiga, ketersediaan data pendukung. Apakah alat-alat yang digunakan itu dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh ICH. Yang keempat, perbedaan stabilitas produk dalam faktor atau jumlah faktor kombinasi dalam penelitian. Ini adalah lanjutan dari metode matrixing. Bisa dilihat pada tabel 3A, ini hanya diuji pada poin waktunya saja. Sedangkan pada tabel 3B, itu diuji selain pada poin waktunya, diuji juga faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari stabilitas obat tersebut. Pada produk S1, S2, dan S3 merupakan perbedaan strength-nya. Sedangkan huruf A, B, C merupakan perbedaan dari ukurannya yang sangat ekstrim. Dan huruf T ini merupakan produk-produk yang diuji. Ini merupakan contoh dari matrixing. Tadi udah dibahas tentang metode 1/3 reduction. Pada metode tersebut hanya satu yang tidak diuji. Ini misalkan pada bulan ketiga hanya pada batch 3 yang tidak diuji. Sedangkan pada batch 1 dan batch 2 diuji. Sedangkan metode lain itu 1/2 reduction. Ini kebalikannya. Ini hanya satu yang diuji. Sedangkan batch lainnya tidak diuji. Pada metode bracketing dan matrixing itu harus dianalisis. Salah satu metode analisisnya itu menggunakan dengan metode statistik. Kita mengenal dengan ANOVA atau ada yang menyebutkan ANAVA. Namun kekuatan ANOVA tersebut tergantung pada kesalahan pengujian. Dengan demikian variasi stabilitas bisa dikatakan lebih stabil ketika data memiliki kesalahan uji yang lebih besar. Semakin besar faktor-faktor yang mempengaruhi, maka semakin kompleks juga penelitian dari variasi stabilitas obat tersebut. Pertemuan internasional mengenai penerapan bracketing dan matrixing tetap menjadi permasalahan untuk didiskusikan karena kedua metode tersebut masih termasuk metode yang sangat baru. Oleh karena itu diperlukan perdebatan-perdebatan untuk memperoleh atau diskusi untuk memperoleh metode yang sangat baik dalam menguji stabilitas obat baru. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.